Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami berdasarkan tugas mata kuliah Consumer Behavior dengan judul Culture and Consumer Behavior. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Suci Ramawati. Saya akan membacakan tentang apa itu budaya dan bagaimana pengaruhnya terhadap consumer behavior. Nah, jadi budaya itu adalah kumpulan nilai, adat istiadat, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang biasa masyarakat turun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, budaya ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen karena menentukan apa yang dianggap penting, pantas, dan diinginkan oleh seseorang. Nah, pertama itu ada preferensi produk, yang kedua ada gaya hidup, seperti cara mereka memilih produk, ingin membeli sesuatu, terus cara mereka menghabiskan waktu luang. Nah, yang ketiga itu ada nilai dan kepercayaan. Contohnya, budaya menghargai kesederhanaan akan menghindari produk yang terlalu mencolok. Dan yang terakhir itu ada proses pengambilan keputusan. Nah, budaya ini mempengaruhi siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, apakah individu, keluarga, atau komunitas. Dalam budaya kolektif, seperti di Asia, keputusan pembelian seringkali melibatkan keluarga besar. Oke, saya akan menjelaskan ciri-ciri budaya. 1. Diciptakan manusia bukan bawaan lahir. 2. Dipelajari lewat keluarga, sekolah, agama. 3. Dibandingkan bersama lewat bahasa, nilai, dan kebiasaan. 4. Memenuhi kebutuhan memberi rasa aman dan arah hidup. 5. Serupa tapi berbeda. Setiap budaya punya elemen yang unik. 6. Berubah perlahan. Ada budaya yang cepat berubah, ada yang sangat tradisional. Ciri-ciri budaya yang paling penting itu nilai dan keyakinan, dasar dan perilaku dan tindakan masyarakat. Norma dan peraturan menetapkan bagaimana individu seharusnya berperilaku. Tradisi dan kebiasaan diwariskan antara generasi untuk membentuk identitas, bahasa dan simbol, alat komunikasi dan penggunaan identitas. Kesimpulannya, mempertahankan kepercayaan konsumen dan dalam suatu kontroversial membutuhkan strategi yang komprehensif, transparan dan proaktif. Prioritas utama adalah komunikasi yang jelas, menunjukkan empati terhadap konsumen dan komitmen terhadap nilai-nilai positif lainnya. Nilai-nilai budaya dan kategorinya. Nilai keyakinan tentang apa yang dianggap baik atau benar. Nilai budaya adalah pandangan atau keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap penting, baik, dan benar dalam kehidupan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam berperilaku, berinteraksi, serta mengambil keputusan sehari-hari. Nilai budaya membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat, termasuk hal konsumsi, gaya hidup, dan etika. Terminal values. Tujuan hidup, contohnya kebahagiaan dan perdamaian. Instrumental values, cara mencapai tujuan itu, contohnya jujur dan rajin. Oriented, other oriented, bagaimana hubungan antar individu. Berfokus pada hubungan antar individu, nilai ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, seperti nilai kekeluargaan, kesopanan, hormat pada orang tua, kerjasama, dan solidaritas. Environment oriented values berhubungan dengan sikap terhadap lingkungan sekitar. Ini meliputi nilai-nilai seperti kebersihan, kepedulian terhadap alam, ketertiban, dan cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau fisik mereka. Self-oriented values menyangkut gaya hidup dan tujuan pribadi. Contohnya kebahagiaan, kebebasan pribadi, ambisi, kejujuran, kemandirian, dan kerja keras. Nilai ini memotivasi seorang dalam mencapai tujuan hidup secara individu. Cara mengukur budaya. 1. Konteks analisis. Konteks analisis itu adalah metode untuk menganalisis dari media komunikasi seperti iklan, film, majalah, musik, dan lain-lainnya. Masyarakat atau zaman sekarang banyak menggunakan teknologi untuk menganalisis segala sesuatu yang ada di dunia, guna mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya untuk menilai budaya apa saja yang terjadi di dunia nyata. 2. Pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan adalah metode untuk mempelajari budaya melalui observasi langsung terhadap
perilaku konsumen dalam konteks alami seperti berbelanja atau berinteraksi di tempat umum. Jenis-jenis pengamatan lapangan ada dua, yaitu observasi diam-diam. Seperti peneliti tidak terlibat langsung atau hanya mengamati secara jauh, tidak turun ke lapangan. Contohnya, mengamati konsumen bagaimana mereka memilih produk atau memilih suatu barang untuk dibeli di supermarket atau mungkin di tempat lainnya. Yang kedua itu observasi partisipatif. Peneliti ikut terlibat dalam aktivitas konsumen, seperti peneliti menjadi konsumen mungkin membantu pengamatan. Peneliti berpura-pura menjadi pelanggan dan ikut dalam berproses pembelian. Yang ketiga, survei nilai. Survei nilai adalah metode untuk mengukur nilai-nilai pribadi dan budaya yang dianggap penting oleh individu atau kelompok. Hammam adalah merek sabun asal India yang dikenal sebagai sabun antiseptik berbahan alami. Budaya India yang menghargai tradisi Ayurveda dan kebersihan spiritual sangat memengaruhi kebersihan Hammam. Mereka memanfaatkan nilai budaya dengan menekankan bahan herbal alami, mengaitkan produknya dengan kesucian dan tradisi lokal. Strategi ini berhasil karena Hammam memahami budaya lokal dan mengemasnya ke dalam identitas mereka. Sabun Hammam awalnya dikenal dengan nilai trust. Artinya pada awal kemunculannya, Hammam Swab membangun citra merek yang menekankan pada kepercayaan. Konsumen percaya pada kualitas sabun ini, terutama karena reputasinya sebagai sabun antiseptik yang aman dan efektif. Ketika tren konsumen berubah ke sabun herbal dan kecantikan, konsumen mulai bergeser dari sekedar mencari sabun antiseptik ke sabun yang juga mengandung bahan herbal alami dan menonjolkan aspek kecantikan serta perawatan kulit. Hammam menyesuaikan tambahkan bahan alami atau rebranding sebagai respons. Hammam berinovasi dengan menambahkan bahan alami seperti neem atau daun mimba dan tulsi atau kemangi suci yang memiliki nilai tradisional dalam pengobatan Ayurveda. Mereka juga melakukan rebranding agar tampilannya lebih modern dan sesuai dengan ekspektasi konsumen masa kini. Budaya berubah, brand harus ikut adaptasi agar tetap relevan. Pesan utama dari studi kasus ini adalah budaya dan tren konsumen terus berubah. Merek yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Kemampuan brand untuk fleksibel dan menyesuaikan diri adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai kenapa marketer penting untuk memahami budaya. Nah, ada 3 hal yang perlu dipahami oleh marketer. Kenapa memahami budaya itu sangat penting. Yang pertama adalah mengurangi resiko, yang kedua ada membangun kepercayaan, dan yang ketiga ada relevansi merek. Kenapa 3 hal ini penting? Yang pertama, mengurangi resiko. Karena ketika marketer paham mengenai budaya sebelum mereka memasukkan produk ke dalam setiap pasar, itu akan mengurangi resiko produk tersebut akan ditolak. Karena ketika produk tersebut, nah ini berkaitan dengan poin ketiga, relevansi merek. Nah, ketika marketer sudah paham mengenai budaya sebuah pasar, maka merek itu akan relevan dengan budaya-budaya masyarakat di sana dan akhirnya akan mengurangi resiko produk-produk tersebut akan tertolak. Nah, berkaitan lagi dengan poin kedua, yaitu membangun kepercayaan. Nah, ketika produk-produk tersebut sudah mampu masuk dan sesuai dengan budaya-budaya masyarakat setempat, maka masyarakat akhirnya akan percaya dan memilih produk tersebut untuk digunakan. Nah, contohnya seperti apa? Iklan-iklan vulgar itu tidak cocok masuk ke negara konservatif seperti negara-negara di timur. Produk-produk yang tidak halal itu tidak dapat masuk ke negara-negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Nah, itulah mengapa seorang marketer penting untuk memahami budaya-budaya masyarakat di sebuah pasar, di sebuah negara, supaya
produk yang relevan, kemudian membangun kepercayaan bagi konsumen, dan yang terakhir adalah mengurangi resiko produk tersebut akan ditolak oleh masyarakat. Jadi itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.